Ini memang ini masakan sebetulnya masakan nenekku zaman dulu banget ya. Kalau orang dulu Iya pemirsa, saat ini sudah ada di outlet ayam panggang Mami Nungki, Nunung dan Vicky. Wah, ini salah satu terobosan kita berdua dari resep terbaik Mami Nunung. Nanti kita temuin, Mami Nunung lagi bertapa. Dia kalau jam-jam mau sore ini dia bertapa ya. Tapi ini aku akan menyapa semua para customer-customernya. Assalamualaikum orang-orang baik dan cantik. Masya Allah. Ini kamu namanya siapa? Sasa. Aku mengingatkan kamu kepada mantan aku dulu ya. Yang mana tuh? Saskia pertama datang ke Jakarta nih begini nih, enggak maksudnya rautnya ya, mirip-mirip begini rautnya. Kalau yang pakai jilbab mirip Mbak Angel Elga ya, udah. Nah ini menu-menunya semuanya udah pada siap semua nih pemirsa ya. Ada sayur, ada semuanya, ada lain-lain. Nah kalau kamu seneng menu yang apa sih kira-kira? Menua bersama. Wah. Aduh, menua bersama. Aduh, lihat semua. Aduh, bener-bener deh. Seru banget ya sama kamu. Ah, ini dari semuanya Jagi udah semua. Ada yang sorry ya, ingin makannya ya. Ah, kamu nih kayak serius banget ya. Kamu siapa sih namanya? Ayu. Ayu. Ya, Ayu. Nama panjangnya, nama lengkapnya siapa? Ayu Pertiwi. Ayu. Ayu Pertiwi. Wah, belum lengkap itu. Emang lengkapnya apa, Kak? Karena belum ada nama aku di belakang nama kamu. Guys, kalian kesini tuh mau nyobain menu dari ayam panggang Mami Nungki apa mau ketemu sang gladiator tuh sebenarnya? Dua-duanya sih. Dua-duanya sih. Sambil menyelam minum air dua-duanya aja. 2-3 pulau terlampaui. Luar biasa. Tapi di ayam panggang Mami Nungki ini Ya. menu yang otentik ya, yang orisinil tuh ini tuh. Ya. Orisinil apa tuh? Ya menunya pasti tentang ayam panggang tapi dibakar dengan yang berbeda. Dan ini menu kesukaan wali kota Gabon ya. Ini memang ini banget lah ya. Favorit banget. Jadi Biasanya apa tuh? Kalau biasanya kan ayam panggang dibakar gitu aja. Ini nggak nah, ini dibakarnya dengan tungku dari kendi yang ada di dalamnya itu daun pisang, kedebong pisang. Nah, kira-kira pemirsa tuh pengen tahu seperti apa dan bagaimana nanti cara bakarnya. Ayo kita ke sana. Oke semuanya, terima kasih ya. Selamat makan. Terima kasih. Oke guys. Oke pemirsa. Assalamualaikum guys. Nah, maaf ya ganggu ya. Nah, ini guys, ini kita mau ngajak kalian pemirsa untuk ngelihat proses ayam bakarnya seperti apa. Permisi ya. Permisi, maaf tuh. Pemirsa, ini dibakar dengan beda. Lihat ayam panggangnya. Ini yang bikin beda tuh. Iya, ini yang bikin beda karena dia mana ada dibakar dengan kendi seperti ini. Kita bisa buka ya. Ada ini ya. Yang buat buka kendi. Yang mana yang kira-kira bisa dibuka? Ini saya buka aja nggak apa-apa. Yang mana? Nah, udah nggak apa-apa. Ini guys, jadi dibakarnya khusus dia pemirsa. Tuh, pakai ayam panggang yang udah disiapin. Ini agak panas ya, jadi dibakar dengan kendi ini beda banget. Ini kita kembali kepada kerajaan-kerajaan dulu zaman-zaman kuno. Gitu, ini ada sayurnya juga semuanya. Jangan deso itu kayak. Itu menu-menu dari mana sih, Kak? Ini Mami Nunung pokoknya dengan Anak Baik Corporation. Pokoknya menu kolaborasi ini luar biasa banget. Nah, udah menu-menu ini akan jadi menu andalan dan jagoan juga. Oke guys. Ya, ini kita sekarang lihat nih kondisi outlet kita. Ini pemirsa, ini ada Mas Nanang. Ya, ini salah satu yang menemukan akhirnya konsep seperti ini dan prosesnya, operationnya dan lain-lain ini dibantu sama istrinya. Ada Mbak Yeni juga ya. Jadi pertama kali kita penasaran banget akhirnya konsep ini bersatu antara Mami Nunung, aku dan Mas Nanang. Nah, awal mulai idenya kepikiran seperti apa Mas Nanang? Kenapa jadi dilempar ke saya bola panasnya ini? Kan sampean yang sebetulnya gitu. Siap.
Jadi pada dasarnya saya ini hanya bertugas untuk operasional saja. Semua ide liar ada di Mas Vicky sama Mami Nunung. Sehingga saya hanya mengkombinasi apa yang ada di ide liarnya Mas Vicky sama Mami Nunung yang kebetulan ya kita melakukan realisasi yang dimana cukup ini ya apa namanya ayam panggang apa nih yang sekiranya berbeda sehingga kita coba mengkombinasi pemanggangannya pakai gerabah yang dimana itu cukup jarang ada di Indonesia gitu. Belum ada ya di Jakarta jarang kita temuin gitu. Ya pastinya optimis banget dong siapa ya. Poin yang pertama kan kalau untuk di dunia bisnis ya, apalagi di F&B itu kan yang pertama adalah produk wow. Produk wow-nya kan sudah ada nih yang dimana dipanggang di atas di dalam gerabah. Yang kedua marketing wow. Lagi-lagi Mas Vicky Prasetyo dan Mami Nunung siapa yang tidak kenal. Jadi ya saya percaya diri lagi gitu. Yang ketiga alhamdulillah saya berkecimpung di dunia bisnis F&B itu sudah 15 tahun. Sehingga operasional insya Allah cukup bisa terhandle dengan baik. 3 kombinasi ini bersatu insya Allah bisnis akan bisa survive. Ya, pemirsa itu penjelasan luar biasa. Terima kasih Mas Nanang, Mbak. Ya, sedikit banyak saya paham ya. Tapi memang ini kesukaannya Mami Nunung, resep dan Mbak Yeni juga ikut waktu itu juga sama Mas Nanang. Ya, dan ini salah satu menu kesukaan makan siangnya wali kota Gabon ya. Ini kita udah iya favorit ya. Selalu ada. Jadi makanya ini kita sekarang nemuin Mami udah selesai dari pertapaannya. Biasanya kalau jam 3 ini Mami sedang bertapa tapi kita harus bangunin karena sudah saatnya beliau memberikan komentar. Ya, oke, silakan komen. Terima kasih Mas Nanang, terima kasih Mbak Yeni. Nah, ini ada artis-artis dan TikTokers juga nih, guys. Ya. Betul. Iya, ya. Ya, assalamualaikum. Ya, ini pemirsa, ini juga salah satu pencinta ayam panggang Mami Nungki. Tadi udah nyobain kan? Nah, bagaimana menurut Mimi rasanya? Garang asamnya mantap. Rasanya pas, enak banget. Bikin lagi. Enak keren. Mantap. Gimana Kori? Mantap. Tadi makan goreng ayam yang selimut itu oke banget, sambelnya cocok parah. Suka berarti ya? Suka. Nah, dia nggak sendiri, ini bawa om bagaimana? Tadi kalau saya makan yang resepnya Mami Nunung tuh, makannya sampai 2 porsi kok, enak banget, pokoknya top banget. Nambah ya top banget. Ini semuanya oke ya? Maknyus. The best ayam selimutnya, sayur lodenya tuh enak banget, tapi yang surprise banget ST-nya tuh segede gini. Iya. Wah. Lagi nyobain ya? Nyobain. Enak banget, sambelnya juga pas pedesnya. Terima kasih ya semuanya ya. Nah, ya jadi kita lagi cari-cari, saya belum tahu keberadaan Mami Nunung ada di mana. Mudah-mudahan Mami Nunung bisa kita temuin. Astagfirullahaladzim. Mami, saya minta 3 permintaan. Apa? Pertama, saya minta jodoh. Ada cerita guys, dulu tuh aku mau dijodohin sama keponakannya Mami Nunung. Karena aku yang jodohin, kamu yang ngejar. Tapi di tengah jalan Mami Nunung nggak setuju. Nggak setuju lah. Anak belum apa-apa udah mau diajak pindah agama. Ini kisah nyata ini guys, kisah nyata. Ada istrinya loh. Kenal baik sama aku, gila. Pada saat itu nggak ada, Mam. Ada. Orang istrimu datang kok. Malah kamu kenalin sama ponakanku. Oh iya ya? Ya. Oh iya, kan dikenalin biar strateginya jadinya nggak saling mencurigakan gitu loh. Nah, apa itu anak inusan kan gue yang nggak mau. Tapi tadi kita udah sempat menyapa customer ya. Menyapa customer, sidak dapur juga kita lihat proses pembuatannya. Iya. Biasa ya. Maksudnya aku belum pernah lihat, mungkin aku yang tinggal Jakarta, memang ini baru ada di Jakarta nih. Baru. Di Gerabah. Baru banget. Ini memang ini masakan sebetulnya masakan nenekku zaman dulu banget ya. Kalau orang dulu manggang ayam ya udah panggang gitu aja ya. Kalau nenekku dulu itu manggang ayam itu ini kalau dulu kan belum ada apa namanya yang untuk empuk itu apa? Yang untuk ngempukin daging apa itu? Presto kan belum ada. Zaman dulu kan belum ada presto. Nah,
kenapa eyangku tuh kok membuat ayam bisa jadi empuk banget gitu loh. Jadi memang dia bumbuin, dibakar dulu, baru dimasukin di gerabah. Nah, rahasianya gerabah itu dikasih papah pisang. Nah, ya itu orang kan nggak tahu, nggak pernah. Nah, ketepok pisang dikasih. Ya, kayaknya ada di situ ya. Dan aku coba, ternyata memang empuk banget gitu loh. Aku coba dan aku coba. Setelah aku coba empuk banget, emang empuk, emang ya itu. Dan apapun makanannya kalau ada pisang, pokoknya ada daun pisangnya atau ada pisangnya pasti nikmat. Gitu. Jadi aku ingat yang dulu. Makanya aku ini coba ya kalau aku jual gimana ya gitu. Nah, Pure resep keluarga ya, Mami? resep keluarga gitu. Mami, tapi kan Mami di Solo sudah buka resto. Sudah. Mungkin tantangannya beda di Jakarta. Iya, beda. Tapi gimana Mami melihat pasar-pasar di Jakarta ini dengan memasukkan ya makanan deso ke Jakarta, tapi antusiasnya luar biasa, Mami? Ya karena kan mereka kan orang Jawa ya Mbak. Yang banyak pasti orang Jawa. Pasti mereka kan kangen banget dengan, dan mereka jangan deso. Pas dia mungkin pulang ke, apalagi kalau orang rantau-rantauan, dia pulang ke kampung, dia ketemu jangan deso, dia ketemu oseng-oseng daun pepaya, dia ketemu sambal bawang, dia ketemu, kalau mungkin di Jakarta kan makannya udah yang sekarang kan udah yang pesan-pesan gitu ya. Nah, dengan adanya saya bawa ke Jakarta, saya optimis banget gitu loh. Saya optimis dan memang antusias, mereka bisa nerima gitu loh. Mami, ketuk tadi kan aku pesen ya, terus ayam panggang, terus Mbak, ya kan ayam 3, aku bilang nasinya 3, oh ini justru langsung nasi, dan jangan Iya, 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 Luar iya. biasa loh, maksudnya aku yang sebagai masyarakat biasa itu luar biasa, 22.000 juga ayam potongan besar, termasuk jangan deso itu gimana Mami? Untung kan Mami? Ya kalau kita bicara untung, kalau untuk saat ini belum ngerti ya Ki ya. Kita lihat mungkin bulan ke depan ya. Tapi kalau menurut saya dengan harga segitu sih terjangkau banget. Dan untuk kalau bicara untungnya mudah-mudahan ya Ki. Karena kita udah pertimbangkan dengan harga segini, dengan biaya segini, dengan ini udah diperbincangkan itu. Itu harga segitu memang sengaja ya Bang Vicky dan Mami, supaya semuanya orang bisa menikmati makan di sini bersama. Startupnya tuh dari 15.000. Iya, ada yang 15.000. Ada yang 15.000. Apa tuh benernya Mami yang 15.000? Ayam. Ada kayak ayam selimut, Ayam selimut, coba selimut aja kalian tahu kan harganya mahal kan? Apalagi yang dari tetangga. Ya ini Itu ngebantu selimutnya banget. murah. Iya. Maksudnya untuk kantong belanja, untuk kantong-kantong UMR. Iya, untuk memang yang kita kejar itu ya Ki ya. Pasarannya itu yang kita kejar itu ya. Untuk ANS, terus kayak pelajar ya, kalau ataupun yang menengah ke atas mau datang ya tambah seneng gitu loh. Amin. Oke, sejauh ini gimana Mami? Dari soft opening sampai besok kan grand opening sebentar lagi ya. Ya. Mami sama Bang Vicky gimana sih kerjasamanya? Kan kerjasama sama orang lain itu kan pasti ada apa ya namanya ya, pergolakan atau seperti apa. Ini sejauh ini lancar-lancar aja seperti apa? Ya sudah 5 bulan ini ya Ki ya. Ini kan 5 bulan, udah 5 bulan proses berjalan. Dari mulai 5 bulan yang lalu ini mau persiapan ini ya. Dari mulai masaknya, dari saya nyicipin, dari ya ada sih kalau percikan kecil-kecil itu ada, tapi nggak sampai yang gimana ya. Namanya manusia kan kadang-kadang menyatukan ya. Aku Vicky sama Mas Nanang itu kan maunya kan samawa dalam berbisnis. Jadi samawa itu nggak hanya untuk pernikahan, tapi untuk berbisnis ya maunya itu. Jadi kalau memang ada unek-unek, ada apa, bicara gitu. Kadang-kadang kayak kemarin aku ada kayak unek-unek gini, si Vicky yang nyemangatin aku, Mas Nanang yang nyemangatin aku. Pokoknya kita saling ngisi aja, saling nyemangatin aja ya gitu. Dan banyak komunikasi, jangan dipendem dah. Kan di situ ada grup kan. Jadi kalau memang ada hal yang enggak itu ya ayo kita bicara, kita terbuka aja, kita udah keluarga kok gitu loh. Ini keluarga, sudah bukan orang lain gitu ya Ki ya. Kayak gitu ya. Oke deh, harapannya apa sih dari Ketum, dari Mami untuk usaha kulinernya ini? Pak Ketum harapannya apa? Ya kalau aku sih pertama bisnis ini aku awali sebagai rasa respect aku kepada Mami,
Ya, aku hubungan selama ini baik ya, dalam arti ya sebagai senior yang mengayomi juniornya dan lain-lain lah, hubungan kita aku apresiasi banget. Dan aku mau menandakan bahwa dalam kondisi Mami seperti ini ya si anak yang paling nakal ini adalah nemenin Mami gitu loh. Dan aku pengen nggak hanya menolong sekali gitu loh, tapi yang aku lihat adalah sisi kemanusiaan yang saling menghormati. Karena kalau bisnis itu nggak boleh tercederai rasanya, baik rasa makanan ataupun rasa si pemiliknya semua. Nah, jadi harapanku semoga ini bisa jadi survive ya Mami dan menjadi motivasi untuk semua pejuang cancer khususnya ya, bahwa saat diberikan ujian sama Tuhan bukan berarti berakhir. Kita masih bisa bisa menghasilkan gitu. Jadi jangan meratapi, jangan terus mengurung diri, jangan. Pokoknya sesama pejuang cancer kita masih bisa kok berusaha, kita masih bisa kok bekerja gitu loh. Nah, ini contohnya saya apalagi ada Vicky ya selalu disemangatin karena memang obatnya itu cuma semangat cancer itu. Ya. Psikis ya, Mama? Ya, psikis ya. Gitu. Ya kalau harapan saya tetap banyak yang suka, terus pasti harapan dia pengunjung semakin rame terus ya Bari, amin. Terus bisa buka lagi. Impian saya nggak hanya satu ini, mungkin kedepannya masih ada lagi ya. Alhamdulillah ini ada kabar baik, kita belum grand opening aja ya udah ada tawaran 10 outlet untuk buka ini. Iya, nantinya kedepannya akan ada kemitraan dari Anak Baik yang akan mengelola semuanya. Alhamdulillah. Ya, perkembangannya seperti apa? Ya itu sebagai apresiasi lah. Jadi hikmah dari ini adalah yang pertama, jangan pernah berhenti untuk berjuang. Ya, kalau hanya mengandalkan doa, Nabi Muhammad tidak akan turun ke medan perang. Ya, jadi harus ada ikhtiarnya. Dan yang kedua, semoga dengan harganya yang murah dan bisa kejangkau semuanya, ini bisa menikmati dari resep Mami Nunung yang aku anggap itu luar biasa banget. Amin. Amin. Terima kasih.